Tahu bendera ini? Dan bendera ini? Apa kesamaannya? Dua garis biru atas bawah, yang tengahnya satu bintang, yang satu matahari. Kok bisa mirip ya? Ya benar, yang satu Argentina, satu Israel. Argentina harusnya jadi Israel. Kamu tahu nggak guys? Pernah ada masa ketika tanah yang dipertimbangkan menjadi negara Yahudi itu sebenarnya awalnya bukan Palestina, bukan Yerusalem, bukan Tel Aviv, melainkan Argentina. Iya, negara yang hari ini identik dengan Lionel Messi, Diego Maradona, dan juara dunia sepak bola. Yang lebih mengejutkan lagi, jejak sejarah itu diyakini masih memiliki pengaruh terhadap hubungan Argentina dan Israel hingga hari ini. Lalu muncul pertanyaan, kenapa Argentina? Mengapa akhirnya Palestina yang dipilih bukan Argentina? Dan apakah benar sejarah itu menjadi alasan Argentina sekarang termasuk salah satu negara yang paling vokal mendukung Israel? Di video ini kita akan menelusuri sejarahnya secara runut. Bukan untuk membenci siapapun, hanya untuk tahu sejarah aja ya. Bukan juga untuk membela siapapun, tapi agar kita memahami bagaimana sebuah keputusan lebih dari 100 tahun yang lalu ternyata masih memiliki dampak politik hingga saat ini. Nah, untuk memahami semuanya kita harus mundur ke akhir abad ke-19. Saat itu kondisi orang Yahudi di Eropa, khususnya Eropa Timur dan juga Kekaisaran Rusia, jauh dari kata aman. Mereka mengalami diskriminasi, pembatasan hak, hingga gelombang kekerasan yang dikenal sebagai pogrom. Dalam situasi itulah muncul seorang jurnalis Austria bernama Theodor Herzl. Herzl sendiri melihat bahwa selama orang Yahudi hidup sebagai kelompok minoritas di berbagai negara Eropa, mereka akan terus menghadapi ancaman. Nah, karena itulah ia menawarkan sebuah gagasan besar, yaitu mendirikan sebuah negara yang menjadi tanah air bagi bangsa Yahudi. Makanya pada tahun 1896 ia menerbitkan buku berjudul Judenstaat atau Negara Yahudi atau Jewish State ya. Buku inilah yang menjadi fondasi gerakan Zionisme modern. Namun ada satu fakta sejarah yang jarang dibahas. Ketika buku itu ditulis, lokasi negara tersebut sebenarnya belum diputuskan. Palestina memang menjadi kandidat utama karena memiliki nilai sejarah dan religius yang sangat kuat. Tapi Palestina bukan satu-satunya option, bukan satu-satunya pilihan. Ada satu nama lagi yang dipertimbangkan secara serius, yaitu Argentina. Nah, kenapa Argentina? Nah, ini dia. Pada akhir abad ke-19, Argentina merupakan salah satu negara dengan wilayah sangat luas dan penduduk yang masih relatif sedikit. Pemerintahnya sedang membuka pintu selebar-lebarnya bagi para migran Eropa untuk mengembangkan pertanian, peternakan, dan juga ekonomi nasional. Nah, di sisi lain, seorang filantropis Yahudi bernama Baron Morris the Hirsch mendirikan Jewish Colonization Association, sebuah organisasi yang bertujuan membantu orang-orang Yahudi yang mengalami penindasan di Eropa Timur. Dan melalui organisasi ini, mereka membeli jutaan hektar tanah di Argentina. Dan tujuannya bukan sekedar bertani, tetapi membangun komunitas baru yang aman bagi para imigran Yahudi. Nah, di sana berdirilah desa-desa Yahudi. Mereka membangun rumah, sekolah, sinagog, lahan pertanian, hingga peternakan. Bahkan muncul istilah Jewish Gauchos, yaitu koboi Yahudi yang hidup di padang rumput Argentina. Karena perkembangan komunitas itu begitu pesat, sebagian orang bahkan menjuluki kawasan tersebut sebagai Yerusalem Amerika Selatan. Artinya, gagasan menjadikan Argentina sebagai pusat kehidupan bangsa Yahudi bukanlah sekedar rumor atau teori konspirasi. Memang pernah ada upaya nyata untuk membangun komunitas besar di sana.
Lalu kenapa akhirnya bukan Argentina yang dipilih? Jawabannya ada pada Kongres Zionis pertama yang berlangsung di Basel, Swiss pada tahun 1897. Dalam kongres tersebut terjadi perdebatan panjang. Secara ekonomi, Argentina dianggap sangat menjanjikan. Tanahnya luas, subur, dan pemerintahannya terbuka terhadap imigrasi. Namun, bagi banyak tokoh Zionis, Palestina memiliki makna yang jauh lebih besar. Palestina bukan sekedar wilayah kosong yang bisa dihuni. Bagi mereka, tanah itu memiliki hubungan sejarah, budaya, dan keyakinan yang sudah berlangsung ribuan tahun. Karena alasan itulah, arah gerakan Zionisme akhirnya semakin berfokus pada Palestina. Meski demikian, komunitas Yahudi di Argentina tetap berkembang. Bahkan hingga hari ini, Argentina menjadi rumah bagi komunitas Yahudi terbesar di Amerika Latin. Setelah Israel berdiri pada tahun 1948, Argentina menjadi salah satu negara Amerika Latin yang menjalin hubungan diplomatik dengannya. Namun, hubungan kedua negara tersebut tidak selalu berjalan mulus. Pada tahun 60-an, Badan Intelijen Israel Mossad menjalankan operasi rahasia di Buenos Aires untuk menangkap Adolf Eichmann, salah satu tokoh penting Nazi yang bersembunyi di Argentina. Dan operasi itu berhasil membawa Eichmann ke Israel untuk diadili. Tapi karena dilakukan tanpa izin pemerintah Argentina, operasi tersebut memicu krisis diplomatik dan dianggap melanggar kedaulatan negara. Hubungan kedua negara kembali diuji pada tahun 92. Ketika kedutaan besar Israel di Buenos Aires menjadi sasaran serangan bom. 2 tahun kemudian, pada tahun 94, gedung komunitas Yahudi Amia juga dibom. Puluhan orang meninggal dalam salah satu aksi teror paling mematikan dalam sejarah Argentina. Kasus tersebut hingga kini masih menjadi salah satu perkara paling rumit dalam sejarah hukum dan politik Argentina. Memasuki era modern, hubungan Argentina dan Israel kembali berubah. Sejak Javier Milei terpilih menjadi presiden, arah kebijakan luar negeri Argentina semakin dekat dengan Israel. Milei secara terbuka menunjukkan dukungannya terhadap Israel dan ia melakukan kunjungan resmi, mempererat hubungan bilateral, dan menyampaikan berbagai pernyataan yang menunjukkan kedekatan dari kedua negara. Karena itulah banyak pengamat menyebut Argentina sebagai salah satu sekutu terdekat Israel di kawasan Amerika Latin. Namun penting untuk dipahami, kebijakan pemerintah tidak selalu mencerminkan suara seluruh rakyatnya. Di Argentina sendiri, banyak demonstrasi besar yang mendukung Palestina dan mengecam serangan di Gaza. Ada kelompok masyarakat yang mendukung Israel, tapi ada pula yang secara terbuka mendukung Palestina. Artinya, masyarakat Argentina memiliki pandangan yang beragam. Lalu, bagaimana dengan tim nasional Argentina? Banyak orang mengira sikap pemerintah otomatis sama dengan sikap para pemain sepak bolanya. Faktanya, tidak sesederhana itu, Rudolfo. Pada tahun 2018, Argentina membatalkan laga persahabatan melawan Israel setelah mendapat tekanan dari berbagai kelompok pro-Palestina. Namun setahun kemudian, Argentina kembali bermain di Tel Aviv. Ini ambigu nih. Ini menunjukkan bahwa hubungan antara sepak bola dan politik tidak selalu konsisten. Lalu bagaimana dengan Lionel Messi? Messi dikenal sebagai sosok yang sangat jarang berbicara mengenai isu politik internasional. Ia memang pernah bermain di Israel dan mengikuti pertandingan persahabatan di sana. Namun hingga hari ini, ia tidak pernah secara terbuka menyatakan dukungan politik kepada salah satu pihak dalam konflik Israel dan Palestina. Karena itu, banyak klaim di media sosial yang menyebut Messi mendukung salah satu kubu seringkali tidak memiliki dasar berupa pernyataan langsung darinya. Dari seluruh perjalanan sejarah ini, kita bisa melihat bahwa sejarah jarang berjalan lurus. Argentina memang pernah menjadi salah satu lokasi yang dipertimbangkan dalam gagasan awal pembangunan tanah air bagi bangsa Yahudi modern. Namun komunitas Yahudi di sana tumbuh besar dan menjadi bagian penting dari sejarah Argentina. Pada akhirnya, Palestina dipilih karena pertimbangan sejarah, identitas, dan keyakinan yang dianggap lebih kuat dibanding
pertimbangan ekonomi maupun geografis. Hubungan Argentina dan Israel kemudian berkembang melalui berbagai fase, mulai dari kerjasama diplomatik, ketegangan akibat operasi Mossad, tragedi pengoboman, hingga kedekatan politik di era Presiden Javier Milei. Namun yang tidak kalah penting adalah memahami bahwa kebijakan pemerintah tidak selalu sama dengan sikap seluruh rakyat. Dan tokoh-tokoh publik seperti Lionel Messi juga tidak otomatis mewakili posisi politik negaranya. Memahami sejarah bukan berarti membenci satu bangsa atau juga membenarkan semua tindakan pihak tertentu. Justru dengan memahami konteksnya secara utuh, kita bisa melihat bahwa konflik yang terjadi hari ini merupakan hasil dari rangkaian keputusan politik, sejarah, identitas, dan kepentingan yang telah berlangsung selama lebih dari 1 abad. Kalau menurut kamu ada bagian sejarah yang jarang dibahas ketika membicarakan konflik Israel dan juga Palestina, tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan pembahasan sejarah dan juga geopolitik lainnya. Kata-kata terakhir bahwa setiap keputusan politik itu pragmatis, tergantung dari kepentingan. Begitu juga panitia sepak bola.